Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita boleh berkumpul di tempat ini untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu kami mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk gereja GBI Haleluya Tirta Kencana. Biarlah Tuhan boleh bekerja lebih lagi dalam gereja kita. Biarlah Tuhan boleh menyatakan kemuliaan-Nya. Biarlah jemaat Tuhan yang tergabung di dalam gereja ini boleh bertumbuh dan boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada
mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Tuhan, terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi
bagi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita silakan duduk. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini seberapa kita yang ada di sini dan juga yang di rumah atau yang hari ini juga menikmati live streaming. Mari kita bersama-sama mengenang kembali betapa baiknya Tuhan, khususnya keluarga besar GBI Aletheia Tirta Kencana, di mana hari ini, tepatnya besok tanggal 27 adalah kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah menuntun, membimbing, menopang selama 20 tahun. Layaklah malam hari ini kita berkata Ebenezer, sebab oleh karena Tuhanlah kita sampai pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali kepada ayat pokok kita ketika gereja ini berdiri. Tuhan memberikan ayat di dalam firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat. Kita akan membaca ayat ini 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang kedua, yang setiap tahun pasti kita akan belajar dari ayat ini. Kita baca bersama-sama 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, beberapa minggu ini kita sudah belajar bagaimana membedakan antara alat dan tujuan. Kita tahu bahwa orang ke gereja, orang melakukan sesuatu selalu ingin berkata, oh saya ingin sukses, saya ingin berhasil, saya ingin berprestasi, saya ingin mencapai level yang tertinggi, saya ingin mendapatkan promosi. Kenapa? Karena itulah tujuan di dalam hidup saya. Saya ingin diberkati dengan rumah yang besar sehingga orang bekerja luar biasa untuk mencapai tujuannya. Tetapi kita kemarin belajar bahwa ternyata rumah, mewah, harta, kedudukan, materi, atau kepandaian, prestasi yang kita miliki, yang kita dapatkan itu, bagi orang yang mengenal Tuhan dan yang mengerti hakikat kita di hadapan Allah, itu bukan satu tujuan, tetapi itu adalah alat. Ya, kenapa? Karena tujuan dari Tuhan memberkati kita adalah supaya dengan berkat yang kita terima itu Tuhan dipermuliakan. Tujuan Tuhan memberikan kita prestasi, memberikan kita kedudukan yang tinggi, memberikan kita reputasi yang baik, bukan itu menjadi satu tujuan, bahwa tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Itulah makanya firman Tuhan hari ini mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi tujuan firman Tuhan atau tujuan hidup kita di hadapan Allah sebenarnya adalah dengan satu tujuan, bahwa bagaimana kita menjadi terang, bagaimana kita menjadi garam. Kita ada menjadi keluarga besar GBI Aletheia Tirta Kencana. Kita ada menjadi keluarga besar anak-anak Tuhan dengan berbagai sinode gereja yang ada. Bukan untuk merasakan, wah aku gereja yang paling besar, paling hebat, teologinya paling hebat, alatnya paling modern. Tidak. Tetapi bagaimana dengan yang Tuhan berikan itu adalah Yesus dipermuliakan, menjadi surat pujian yang dibaca, yang bisa dibaca dan dilihat. Ketika kemudian orang melihat itu, kalau firman Tuhan mengatakan ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka tujuannya adalah muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan hasil yang kamu dapat, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hari ini sudah sampai ke 20 tahun usia, apakah kita benar-benar sudah mempermuliakan Tuhan? Firman Tuhan sudah ditabur setiap minggu, setiap Rebo, setiap kita dengar yang lain. Kita belajar sendiri, sudahkah kita benar-benar menjadikan firman ini tergenapi di dalam hidup kita, menjadi surat pujian. Artinya begitu kemudian kita terlihat oleh orang lain, kita dibaca oleh orang lain, kira-kira Kristus dipermuliakan di dalam hidup kita, atau justru Kristus dipermalukan di dalam hidup kita. Bukan satu hal yang mudah ini memang, tapi bagaimana kita introspeksi. Nah, bagaimana kita bisa kemudian menjadi tahu bahwa oh saya ini alat, oh saya ini tujuan. Bagaimana untuk tahu bahwa itu tujuan dan itu adalah alat, saudara? Kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu.
Hanya sekedar tahu tetapi tidak mengetahui. Sebagaimana minggu yang lalu kita belajar, ada orang yang mendengar tetapi juga ada orang yang mendengarkan. Kita tahu orang yang mendengar, kita tahu orang yang mendengarkan. Orang yang hanya sekedar tahu dengan yang mengetahui itu berbeda. Saya tahu rumahnya siapa, tahu di sana, tapi belum tentu mengetahui isinya yang ada di sana. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada orang katakan mengetahui isi Alkitab dulu atau percaya kepada Alkitab dulu. Kalau di sini kira-kira mengetahui isi Alkitab atau percaya Alkitab dulu? Percaya, bagus percaya. Tapi kalau kita percaya bahwa Alkitab itu firman Allah, tanpa kita mengetahui isinya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari firman itu. Alkitab tahu Pak, sampai ada 66 kitab, tahu. Dari Kejadian sampai Wahyu tahu. Tetapi kalau kita nggak tahu isinya, apa yang mau dipraktekkan? Tujuan kita tahu Alkitab bukan hanya tahu, tapi bagaimana kita mengetahui. Ketika kita mengetahui, apa yang kita percayai itu menjadi semakin mantap karena kita tahu, maka kita bisa mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita. Disitulah kita akan tahu bahwa apakah ini alat atau apakah itu tujuan. Saudara perhatikan di sini, orang yang tahu, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, saudara mengetahui itu artinya yada. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada. Kata yada itu bukan hanya sekedar tahu, bagi hanya sekedar simpel saja. Yada itu artinya mengenal, memiliki hubungan dan pengalaman yang mendalam. Sehingga dalam budaya Yahudi, kata tahu bukan hanya sekedar informasi saja. Saya tahu, bukan. Tetapi kata tahu itu melainkan menjalani, mengalami, dan menyatu dengan informasi itu. Artinya benar-benar kita menjadi pelaku dari sebuah informasi. Kalau kita menjadi pengkhotbah, maka kita mengkhotbahkan yang kita alami dan mengalami yang kita khotbahkan. Jadi menikmati yang kita khotbahkan dan mengkhotbahkan yang kita nikmati. Itu namanya kita menjadi surat pujian. Saya tahu Allah itu maha besar. Maka kebesaran Allah itu bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Kehebatan Allah bisa kita tunjukkan, kasihnya Tuhan bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Itu berarti bahwa ketika kita mengetahui tentang Tuhan, maka kita sudah menikmati Tuhan. Dan ketika kita menikmati Tuhan, maka tentu kita menjadi satu informasi. Dengan apa yang kita informasikan itu menyatu dengan informasi. Sebagaimana Yesus katakan, kalau engkau melihat aku, maka engkau sudah melihat Bapa. Saya perhatikan, ada orang bertanya, seperti di mana bapakmu dan seperti apa bapakmu? Dia katakan, kau lihat aku, udah lihat apa? Jadi kalau orang lihat karakter Kristus dalam hidup kita, seharusnya sudahkah itu ada di dalam hidup kita? Karena iman kekristenan bukan berbicara tentang aksesoris saja. Nah, hari ini kita belajar, jadi tujuan kata Tuhan kita ini alat. Bukan menjadi tujuan gereja besar, bertumbuh secara luar biasa, itu bukan tujuan memang. Tapi itu alat, kenapa? Supaya melalui hidup kita ini benar-benar dipakai Tuhan untuk menggenapi amanat agung yang Tuhan berikan. Menjadi serupa dengan Tuhan, lalu kemudian memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita ke seluruh dunia. Sehingga semua orang mendengar tentang kasih karunia yang Allah sediakan bagi orang yang berdosa. Saudara, itulah kata tahu dalam Perjanjian Lama. Jadi bukan urusan pikiran, tetapi melainkan urusan perasaan yang subjektif, yang benar-benar dialami oleh hidup kita. Kalau kita tahu bahwa kita akan menjadi alatnya Tuhan, maka kita bukan hanya sekedar mencari tujuan, tetapi kita tahu dari apa yang kita pakai itu tujuannya adalah Yesus ditinggikan, Tuhan ditinggikan. Dalam Perjanjian Baru, kata mengetahui itu menggunakan kata ginoskein. Artinya kata ginoskein atau eidenai, yang berarti melihat secara objektif atau menilai sesuatu yang bisa dibuktikan secara objektif. Jadi kalau menilai sesuatu, melihat sesuatu, memang kita sudah mengetahui betul. Tidak katanya, tidak kata orang, tidak kira-kira, tidak kalau kita salah, tetapi kita tahu betul. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan itu baik loh, Dia maha baik. Kita bisa membuktikan kebaikannya. Kita tidak perlu buktikan, Tuhan itu bentuknya begini, kita tidak bisa melihat itu. Tapi kita benar-benar bisa menikmati dan merasakan Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu indah.
Saudara perhatikan, itulah kata di dalam perjanjian baru, menggunakan kata ginosken yang artinya melihat segala sesuatu secara objektif dan menilai segala sesuatu yang bisa dibuktikan secara objektif. Nah, untuk itu ketika kita tahu bahwa kita ini ada menjadi umat Tuhan, sudah 20 tahun gereja ini berdiri, tujuannya bukan hanya untuk sebuah kemewahan, sebuah kebanggaan, tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi alat, benar-benar menjadi surat pujian di dalam hidup kita yang bisa dibaca dan dilihat orang? Sudahkah kita benar-benar menjadi alat dengan gaya hidup kita, dengan cara hidup kita, dengan sikap hidup kita, Yesus dipermuliakan. Itulah makanya kata firman Tuhan, ketika kita mempersembahkan, persembahkanlah seluruh tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berbau harum di hadapan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus mengetahui betul tujuan kita, untuk apa kita ini. Bagaimana Tuhan berbicara tentang kita sehingga tujuan itu tercapai, kita benar-benar menjadi alatnya Tuhan. Yang pertama, kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara perhatikan, yang pertama bahwa mengetahui berarti dia akan mengasihi. Orang yang tahu betul tujuan Tuhan memanggil kita, tujuan kita berada di dalam satu kehidupan bergereja adalah bagaimana supaya kita menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana menjadi alatnya Tuhan? Yang pertama, ketika kita mengetahui, kita mengenal Allah secara pribadi, kita benar-benar bersatu menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Kata firman Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, berarti kita akan mengasihi. Orang yang mengasihi berarti orang yang tidak terintimidasi. Karena kasih itu adalah sabar, kasih itu adalah murah hati, kasih itu adalah lemah lembut, dan kasih itu tidak berkesudahan. Saudara, mari kita mau belajar. Kalau kita sampai hari ini, apakah kita sudah? Belum semua. Ayo kita belajar untuk mencapai tujuan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi alatnya Tuhan. Apa itu alatnya Tuhan? Menjadi surat pujian. Ketika orang melihat hidup kita, orang melihat karakter Kristus melekat di dalam hidup kita, sehingga kata firman Tuhan, maka kita meninggikan Tuhan. Dan kalau Yesus ditinggikan, kita tidak perlu mengajak-ngajak orang, Tuhan sendiri yang akan memanggil orang datang kepada Dia. Jadi kita tidak akan mungkin, ayo kita mengikuti saya, kita buat apa? Orang yang dipaksa begitu gak akan sungguh-sungguh. Tapi kalau orang menikmati kasih yang kita berikan, kasih Tuhan, kasih agape, maka itulah yang membuat kemudian Yesus ditinggalkan orang yang akan Yesus yang akan membawa. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 juga berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, perhatikan, maka haruslah kita juga saling apa? Kalau saling mengasihi itu artinya apa? Ada hubungan timbal balik yang sama-sama. Kalau satu mengasihi, satu enggak, kan nggak bisa. Kalau perjalanan iman kita seperti orang yang sedang bersepeda yang hari ini lagi ngetren, maka perjalanan iman itu adalah tubuh Tuhan, tubuh itu Kristus, itu harus sepeda itu sendiri. Tapi untuk berjalan itu kan perlu dikayu dengan 2 kaki. Nah, pedal itulah yang katakan kasih. Maka saling mengasihi itu adalah kita tidak ngotot-ngototan. Yang satu mungkin ada di belakang, yuk ada di depan. Sama seperti sepatu yang tidak pernah sama. Kemarin katakan, sepatu kita punya sepatu 2 nggak pernah sama. Mungkin ukurannya sama, tapi kadang-kadang besarnya berbeda. Yang paling parah adalah bentuk menghadapnya juga berbeda. Tapi sepasang sepatu yang berbeda itu dibutuhkan supaya 2 kaki ini berjalan tetap selaras. Nah, jadi kalau dalam hidup kita di GBI Tirta Kencana, dengan gereja ini, dengan lingkungan yang ada, kita jangan berharap bahwa kita itu akan sama. Kenapa? Karena kita dilahirkan dengan turunan yang berbeda, gen yang berbeda, tempat yang berbeda, lingkungan yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, cara hidup bergaul dengan berbeda. Bagaimana kita mau sama?
Tetapi justru perbedaan itulah yang membuat keindahan. Ketika firman Tuhan berkata, sungguh alangkah indahnya dan eloknya kalau saudara hidup rukun bersama. Hidup rukun kan berarti bukan semuanya baik, ilmunya sama, hobinya sama. Tapi perbedaan itu yang kemudian kita sadar bahwa kita itu beda. Tetapi sadar bahwa dengan perbedaan itu ternyata kita saling membutuhkan. Dengan perbedaan itu kita saling melengkapi. Dengan perbedaan itu kita saling menguatkan. Maka yang kuat akan menopang yang lemah. Yang lemah kemudian belajar untuk kemudian menutup setiap kelemahan dari setiap yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sempurna. Perhatikan di sini, haruslah kita juga saling mengasihi. Ada hubungan timbal balik di antara kita. Nah, kalau di gereja kita, jemaat kita bersama-sama, anak-anak Tuhan yang ada bisa saling ada kesadaran di sini bahwa kita ini berbeda, saling mengasihi. Saudara perhatikan, bahkan firman Tuhan berlomba-lombalah di dalam saling memberi hormat. Artinya tidak ada yang merasa aku lebih hebat, aku lebih luar biasa, mainnya dihormati terus. Tapi berlomba-lomba adalah saling menghormati. Itulah makanya, hai istri tunduklah kepada suami, hai suami hormatilah istrimu. Sebenarnya artinya sama itu. Dengan kalimat dua kata yang berbeda tapi punya pemaknaan yang berbeda. Saling menempatkan diri di bawah. Artinya apa? Saling menempatkan diri di bawah. Tidak ada yang merasa lebih super, tidak ada yang merasa lebih hebat, tidak ada yang merasa lebih sempurna. Maka kalau saya tidak ada seorang itu, maka hidup saya merasa tidak sempurna. Saya sebagai gembala tidak bisa sombong, saya gembala, kenapa? Kalau nggak ada jemaat, saya menjadi gembala apa? Gitu kan? Itu kita saling membutuhkan di situ. Maka kita kalaupun ada salah, ya saya manusiawi. Maka kalau salah ya ditegur, diingatkan. Nah saudara, ini yang saling. Maka ketika kita diingatkan, itu bukan berarti kita membenci. Sebab Yesus saja berkata, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Ditegur tidak bisa, lalu dihajar. Itu dia apa baca? Dididik, diajar, dididik. Dididik itu tidak enak, tak diselentik gitu. Kenapa? Bukan benci. Tapi kadang orang kan egonya kemarin terlalu sibuk membangun dirinya sendiri, membangun rumahnya sendiri, lupa bahwa ini itu bukan rumah kita. Ego ini menjadi rumahnya Tuhan, menjadi bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Jadi ketika kita tahu bahwa kita ini harus menjadi alatnya Tuhan, maka bagaimana dalam hidup kita? Kita harus mengetahui, mempercayai firman Tuhan bahwa ketika kita mengetahui mengenal Allah, menikmati Allah, berarti kita akan mengasihi. Yang kedua, mengetahui berarti mentaati. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Perhatikan di situ, dengan jelas katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ya. Apa tandanya orang mengenal Allah? Apa tandanya orang mengenal seseorang? Kalau orang mengenal seseorang, maka kita berikan identitas ciri-ciri orang tersebut. Oh, saya mengenal orang yang ada di jemaat. Saya juga tahu betul jemaat yang awalnya sulit juga, tapi saya punya teknik bagaimana saya berdoa bisa kesebut semuanya. Di gereja suka diapalin tempat duduknya, dari pojok sana sampai sini. Jadi doa tuh dari depan ke belakang, lebih awal siapa ya tadi ada yang baru gitu kan. Jadi kenapa? Karena di gereja tiap minggu kan duduknya masih sama. Situ terus jadi apal. Parang kritis yang di depan ini Pak Yoyo, Mbak Juan, itu Pak An. Di kita kan dulu juga gitu, Pak Adi Samekto, ini siapa nih, ada Pak Juremi, kalau nggak ada Pak Joko, Pak Dengatio, GTR itu. Jadi apa kan? Ya. Saudara mengenal. Nah, dan inilah tandanya bahwa mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kenapa kita mengenal Allah menuruti perintahnya? Karena kata firman Tuhan, dan perintah itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena kita mengasihi. Kenapa kita mengasihi? Karena kita tahu betul bahwa Allah itu kasih, dan Allah tidak pernah membiarkan kita jatuh. Allah tidak pernah membiarkan kita tersesat. Allah
tidak pernah membuat rencana yang jahat bagi kita. Meskipun kadang kita seolah-olah kita berada dalam situasi seperti orang Israel yang 16 tahun terhenti, tetapi pembangunan Allah tidak pernah terhenti. Allah berdiam di situ supaya manusia bisa belajar untuk lebih taat lagi kepada Tuhan. Bahwa semakin besar tantangannya, kadang lompatannya, promosinya justru semakin tinggi. Saudara, itulah yang Allah mau katakan, bahwa kalau kita mengenal Allah berarti kita mengasihi dan menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita hari ini sudah 20 tahun usia kita, sudahkah kita mengenal Allah? Sudah, Pak? Pertanyaan berikutnya, kalau kita mengenal Allah, buktinya, sudahkah kita menuruti perintah? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi buah dari sebuah pertobatan itu, hati yang sudah diubahkan, orang lain pasti merasakannya. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat yang kelima, 55. Padahal kamu tidak mengenal dia, karena ada orang yang tahu bilang mengenal dia, tapi kata Yesus, padahal kamu gak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Yesus mengenal Bapaknya, maka dia berkata, apa yang aku dengar dari Bapa, apa yang aku lihat dari Bapa, apa yang aku perintahkan dari Bapa, itu yang aku katakan dan itu yang aku lakukan di dunia ini. Saking taatnya firman Tuhan, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Apakah Yesus rela begitu saja? Dia pernah di Taman Getsemani berkata, Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Kenapa? Berat rasanya dihianati, berat rasanya mau diludahi, berat rasanya harus pasrah seperti domba yang siap untuk dibantai ke pembantaian. Tapi karena dia taat kepada Bapaknya, maka dia taat sampai mati dan mati di atas kayu salib. Dan itulah yang membuat kemudian kata firman Tuhan, karena ketaatannya lah maka Yesus diberikan nama di atas segala nama. Dia ditinggikan. Ada banyak orang pengen ditinggikan oleh Tuhan, ada banyak orang pengen dipromosikan oleh Tuhan, tetapi tidak mau taat. Kenapa? Berat Pak kalau taat. Kenapa berat? Karena kita tidak mengenal. Kenapa berat? Karena kita tidak mengasihi. Kalau kita mengasihi, seberat apapun tantangan yang ada dalam hidup kita, kita tetap akan percaya kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mengetahui isi Alkitab. Isi firman Tuhan yang mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Dan kalau engkau dicobai, kata firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Karena kita tahu Tuhan memberikan jalan keluar, sehebat apapun dia akan tetap mengiring Tuhan. Sudah perhatikan, maka orang-orang Pantekosta lama kan dengan jelas dia menyanyikannya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini yang gak mau banyak orang. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekarang lagunya kan enggak begitu kan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Apakah salah lagu itu? Tidak. Itu benar, itu lagu itu baik. Lagu itu memang Tuhan, itu firman Tuhan untuk kita. Cuma untuk mendapati lagu yang firman Tuhan itu kemudian dan Allah mengabulkan doa Yabes, ternyata Yabes itu harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Meskipun setiap hari orang dipanggil Yabes, orang yang bikin susah, tetapi Yabes yang ada di dalam firman Tuhan adalah Yabes yang tahan uji, Yabes yang mengenal Allahnya, Yabes yang setia kepada Allahnya. Sehingga firman Tuhan ketika dia berada dalam kesulitan dan Yabes berdoa kepada Allah,
Israel. Dia kenal betul siapa Allahnya. Dia kenal betul siapa sandaran di dalam hidupnya. Dia kenal betul tujuan di dalam hidupnya. Bahwa apapun yang terjadi ternyata dia dipakai Tuhan untuk menjadi Allah. Di tengah-tengah cerita tentang Tawarikh yang berbicara tentang orang, tentang silsilah, muncul nama Yabes sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan sebagai orang yang Tuhan mengabulkan semua doa-doa Yabes. Kenapa? Karena dia berhasil melewati proses. Perhatikan, itulah makanya banyak orang pengen diberkati. Ya, saya mengasihi, tapi bukti dia mengasihi apa? Adalah mentaati segala perintah Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mengetahui berikutnya adalah mempercayai. Jadi orang kalau ingin menjadi alatnya Tuhan, supaya tujuan Tuhan tercapai dalam hidup kita, melalui hidup kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi kota yang di atas bukit, adalah kita tadi katakan yang pertama mengasihi, yang kedua apa tadi? Yang kedua mentaati, dan yang ketiga mempercayai. Saudara, kata percaya menggunakan kata pistes. Yohanes menggunakan kata pisteo. Dan artinya adalah percaya adalah proses aktif, bukan hanya sekedar aku percaya. Tapi tidak ada proses aktif tindakan berikutnya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati, amin. Tapi tidak ada pernah usaha sama sekali. Orang yang percaya pasti aktif akan bagaimana caranya supaya keyakinan kepada Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Yang saya kemarin katakan, kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Dan saya pengen jadi dokter, tapi saya percaya betul bahwa Tuhan akan jadikan dokter. Tapi bagaimana caranya? Kan hanya diam. Kita mulai belajar, sekolah, turut dengan apa yang persyaratannya di sana. Bukan hanya sekedar percaya, tapi kata pisteo adalah percaya dalam proses yang aktif. Makanya dalam Yohanes menulisnya bukan hanya sekedar pisteo, mesti ada kata eis preposisi terakhirnya. Tujuannya apa? Percaya kepada atau percaya ke dalam. Kita percaya bukan hanya sekedar mempercayai, tapi kita mempercayai bahwa firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita nikmati, yang kita ketahui, itu adalah firman Tuhan yang ya dan amin di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang terus ya dan amin. Yesus yang selalu menopang kehidupan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi percaya bukan hanya sekedar mempunyai iman, tetapi percaya di sini adalah proses mempercayai iman, tidak dimiliki tapi untuk dijalani. Iman bukan hanya dimiliki saja. Oh, saya punya iman. Buktinya apa? Iman itu harus dimiliki. Maka proses atau maka definisi iman, Alkitab jelas katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita berharap karena iman. Kita bekerja membuktikan, proses membuktikan iman itu karena kita yakin bahwa kita sedang mendatangkan yang tidak kelihatan kepada kehidupan kita. Mulai hari ini kita menggenggam iman itu dan meraih iman itu. Itulah yang disebut dengan iman, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang membuat kita optimis, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang membuat kita bekerja, yang membuat kita berusaha, yang membuat kita melakukan upaya supaya iman itu benar-benar terwujud di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan hanya sekedar merasa memiliki iman. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan menghendaki, perhatikan, kita melihat kemuliaannya, bukan melihat kemuliaan seperti kita melihat pelangi, tetapi melihat kemuliaan Allah yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Pembangunan bait Allah terhenti 16 tahun. Mereka bergairah membangun kembali ketika Hagai berkata, bangunan yang kemudian kemuliaannya akan lebih hebat dari yang lalu. Maka mereka bergairah untuk membangun itu. Bahkan ketika Hagai harus menegur karena dosa mereka, tetapi mereka tidak pernah berputus asa. Mereka tidak tersinggung karena ditegur dengan keras oleh Hagai. Bahkan imam besar Yosua harus didakwa oleh iblis bahwa dia orang yang berpakaian kotor karena anak-anaknya berzina.
Dia tidak tersinggung dibilang begitu, tapi dia benar-benar memperbaiki terus iman yang aktif, proses kenalan yang aktif, yang membuat dia taat dan mempercayai betul. Akhirnya mereka bergairah, bersemangat untuk membangun, dan pembangunan bait Allah benar-benar terjadi setelah sekian lama. Kenapa? Karena mereka benar-benar mempercayai apa yang difirmankan Tuhan. Apalagi kita, firman itu sudah menjadi daging dan tinggal diam bersama-sama dengan kita. Kata firman Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kalau Allah yang di pihak kita, apakah kesulitan mau mengalahkan kita? Maut, aniaya, penderitaan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara perhatikan, inilah yang membuat kita sampai hari ini bisa tetap tegak berdiri. 20 tahun bukan waktu yang pendek, 20 tahun bukan waktu yang gampang kita lewati. Tapi kalau kita sampai hari ini ada, kita bisa memperingati yang ke-20 ulang tahun gereja kita. Ini semua karena kita percaya betul kepada firman Tuhan. Kita menjadi surat pujian dan pelayanan kita dilakukan dengan Philadelphia Ministry, pelayanan kasih persaudaraan. Ada kekeluargaan yang begitu erat di dalam hidup kita. Meskipun dalam keluarga pasti ada senggolan, tangan kanan dengan tangan kiri pasti teplak-teplakan. Kadang-kadang tujuannya baik tetapi menyakiti. Contohnya ada nyamuk di pipi, gitu, tangan plak gitu kan. Sakit gak? Sakit, ternyata nyamuknya gak kena. Nyamuknya pergi. Sudah sakit, gak pergi. Kita kan gak pernah mangkat tangan kanan kita. Tangan kamu gak pernah kan? Ada gak yang marah sama tangan kan? Gak ada. Nah, kalau kita sama, kita mungkin disakiti, tersakiti dengan Pak Yusuf, tersakiti dengan Pak Joko. Itu bagian dari proses, ya. Ketika tiba-tiba lalat ada di ujung hidung, gebuknya gimana coba? Pergi gitu. Kita perhatikan sakit, ya. Apalagi kalau dihukum Dennis, tolong pukul, pak gitu kan. Ternyata sengaja aja bukan kesempatan tuh mukul. Perhatikan itu kasih, ya. Kasih di situ. Tujuannya apa? Allah. Kenapa tujuannya? Supaya kita saling mengasihi, mentaati, mempercayai isi Alkitab. Nah, kalau kita benar-benar ini mentaati, mengasihi, mentaati, mempercayai isi Alkitab, isi firman Tuhan, setelah kita mengetahuinya, percayalah, tanpa kita harus berusaha, tanpa kita harus mempromosikan diri, Tuhan pasti akan menjadikan kita menjadi alatnya, kita menjadi surat pujian yang bisa dibaca dan dilihat orang. Kenapa? Karena kita layak mengenakannya. Inilah saudara inti dari isi Alkitab, bahwa seorang pribadi yang benar itu tinggal di dalam hidup kita. Siapa sih seorang pribadi yang benar? Yesus tinggal dalam hidup kita yang berdosa. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka dia tinggal diam, dwell in di dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan tinggal diam dalam hidup kita, kita yang diatur oleh Tuhan. Kita berani berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan saudara perhatikan, inilah yang akan membuat kita akhirnya menjadi surat pujian. Saudara, mari hari ini ketika kita tahu bahwa kita ini adalah alatnya Tuhan, maka kemudian percaya. Dan percaya itu kita karena mengetahui isi juga firman Tuhan. Dampaknya kita akan menjadi pribadi yang terus bertumbuh bersama, berbuah, menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana kita memberitakan firman Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan talenta yang berbeda. 20 tahun sudah kita lewati. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi alatnya Tuhan? 20 tahun sudah kita lewati. Bagaimana dengan gereja kita? Sudahkah gereja kita menjadi alatnya Tuhan? 20 tahun sudah kita lewati. Sudahkah dengan talenta yang kita miliki, kita sudah mempermuliakan Tuhan? Yang ada di base camp maupun yang ada di rumah, inilah menjadi perenungan kita di 20 tahun Gereja Bethel Indonesia Aletheia Tirta Kencana. Tuhan berkati, mari kita angkat pujianku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan dari awal, banyak hal yang tak kubuat.
berbeda organisasi, tapi kita satu di dalam Tuhan di atas segala jauh. Saya mau mendapat Yusuf Suradi, saya mau mendapat David Sunardi, saya mau mendapat Abraham Subroto, saya mau undang Pak Daniel Badari, ada Pak Didi di sini. Terus daripada almarhum Bapak Stefanus Natio, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari saya mengundang juga tim pelayan yang ada. Bapak Joko Marsanto, Pak Yohanes, Denny, Pak Wahyu, Pak kasih setiamu, Andre, dalam hidupku, yang Tuhan Yesus, Pak Dejo, Pak Deru, ku bersyukur Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Mari kita bersama-sama berdoa, baik yang ada di basecamp maupun yang ada di rumah. Allah Bapa yang kami tinggikan dan kami kenal di dalam nama pribadi Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami menghargai akan penyertaan Tuhan. 20 tahun lamanya kami boleh bertumbuh di dalam iman karena Tuhan menolong kami dan memiliki rencana di dalam kehidupan ini. Rencana-Mu yang besar Tuhan, supaya kehidupan ini kami boleh menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami menjadi calon mempelai wanita, supaya kami menjadi orang-orang yang bijak karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami semua Tuhan, khususnya pelayan-pelayan juga jemaat-jemaat Tuhan, bahwa kami menjadi surat pujian di dalam Kristus. Sebenarnya semuanya ini Tuhan, kami menyadari kami menjadi alat-alat pribadi-Mu Tuhan, supaya kami mampu membesarkan nama Tuhan di bumi oleh karena Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih. Karena yang kami sembah bukan Allah yang tidak mengenal kami, Allah yang mengasihi kami. Untuk Allah yang mengasihi kami. Firman-Mu mengingatkan pada malam hari ini Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi alat-alat Tuhan. Karena kami mau, karena Allah mengasihi kami, karena Allah itu kasih. Ajari kami untuk mengasihi seperti Engkau Tuhan. Sekalipun kami tidak mampu, tetapi kami percaya ada pribadi yang menolong kami, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan. Terlebih ajari kami mengenali rencana-Mu Tuhan, supaya kami mengetahui Tuhan tujuan kami menjadi surat pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan sudah memilih pribadi kami masing-masing orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun Tuhan kami harus berjalan maju tertatih-tatih,
Tetapi kami yakin kami tidak berjalan sendirian. Kami bersama Tuhan selama 20 tahun ini Tuhan. Kalau bukan bersama Tuhan kami tidak akan mampu. Terima kasih firman-Mu mengingatkan. Kadang-kadang kami ada gesekan-gesekan di dalam sesama pelayanan. Tapi firman-Mu mengingatkan pada malam hari ini, itu memang kehendak-Mu Tuhan. Karena Allah memiliki rencana supaya kami iman kami semakin dewasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Yang boleh mendampingi kami semua seluruh jemaat-Mu, yaitu di Kerta ini Tuhan. Terus memberkati kesehatan, memberkati semangatnya. Semakin bijak Tuhan memberitakan kebenaran. Karena kami yakin Tuhan, Allah yang sudah memilih dari awal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kehadiran gereja-Mu di tempat ini akan menjadi berkat dan nama Allah dipermuliakan. Ini Tuhan seruan kami, doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Karena keberadaan kami, kemampuan kami untuk menyikapi kebenaran Tuhan terbatas. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau terus membawa kami semakin dalam oleh karena Roh Kudus itu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat-sangat bersyukur 20 tahun ini boleh kami alami bersama-sama. Dan saat ini kami memuji-Mu Tuhan. Dengan doa ini Tuhan kami menaikkan syukur dan terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Mari yang bersama-sama katakan, Kami sampai ke semua sidang jemaatku. Meskipun hari ini kami tidak ibadah aktif bertatap muka, tapi kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kesatuan hati kami Tuhan. Bahkan bukan hanya bagi Tirta, tetapi bagi semua yang menikmati acara ini bersama-sama, ibadah ini Tuhan. Kiranya Allah memberkati. Untuk itu mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita akan diupirin bersama-sama dari jauh yang lainnya. 1, 2, 3. Sudah.